Halo Sobat Matematika, kembali lagi dengan video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang Teorema Pitagoras. Bagian pertama, materi ini adalah untuk kelas 8. Marilah kita langsung saja ke materi Teorema Pitagoras. Pengertian Teorema Pitagoras. Teorema adalah suatu pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Sedangkan Pitagoras adalah nama seorang matematikawan yang berasal dari Yunani yang menemukan hubungan panjang sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Apa sih kegunaan dari Teorema Pitagoras itu? Banyak sekali sebenarnya. Nah, pada zaman dulu, Teorema Pitagoras atau ilmu yang ditemukan oleh Pitagoras itu digunakan untuk membuat piramida Mesir ya. Sehingga tetap berdiri kokoh, tidak roboh sampai sekarang karena menggunakan perhitungan yang akurat. Selain untuk membuat piramida di Mesir zaman sekarang, Pitagoras juga digunakan salah satunya untuk menentukan tinggi pohon atau tiang atau gedung tanpa memanjat pohon atau tiang atau gedung tersebut. Cukup dengan perhitungan saja. Kemudian Pitagoras digunakan untuk menyusun kerangka atap bangunan, bisa juga untuk membuat rancangan dari sebuah jembatan, dan banyak manfaat lain atau kegunaan lain dari Teorema Pitagoras. Apa sih gambaran umum untuk Teorema Pitagoras itu? Nah, pada Teorema Pitagoras, materi ini membahas tentang hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi hanya pada segitiga siku-siku. Sedangkan Teorema Pitagoras itu sendiri bunyinya adalah jumlah kuadrat dari panjang sisi-sisi tegaknya sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya. Perhatikan gambar, terdapat segitiga di mana salah satu sudutnya adalah siku-siku. Nah, di bagian sini adalah sudut siku-siku, maka segitiga ini disebut dengan segitiga siku-siku. Terdapat satu sisi yang berwarna merah itu disebut dengan sisi miring, atau nama lainnya adalah hipotenusa. Kemudian sisi yang berikutnya adalah disebut dengan sisi tegak atau sering juga disebut sisi siku-siku. Dan sisi yang ketiga juga disebut dengan sisi tegak atau sisi siku-siku. Kedua sisi tegak ini bertemu atau berpotongan pada satu titik, dan titik itu membentuk sudut. Nah, sudut yang dibentuk oleh dua sisi tegak adalah sudut siku-siku. Sehingga sering juga disebut dengan sisi siku-siku. Misalkan sisi miring, kita beri nama sisi C. Kemudian sisi tegak yang di bawah disebut dengan sisi B, dan sisi tegak lainnya kita beri nama sisi A. Terdapat tiga sisi segitiga siku-siku, yaitu A, B, dan C, di mana C itu adalah panjang dari sisi miringnya. Maka ketika kita hubungkan antara Teorema Pitagoras dengan gambar di bawah, bahwa jumlah kuadrat dari panjang sisi-sisi tegaknya
atau kita bisa tulis yaitu jumlah kuadrat, berarti operasinya adalah penjumlahan panjang sisi-sisi tegaknya. Ada dua sisi tegak yaitu A dan B. Kedua sisi tegaknya dikuadratkan kemudian dijumlah. Sehingga A kuadrat, sisi tegak A dikuadratkan ditambah dengan sisi tegak yang kedua yaitu sisi B atau B kuadrat sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya. Sehingga sama dengan sisi miringnya tadi adalah C. Sehingga kuadrat sisi miringnya ditulis dengan C kuadrat. Sehingga pada segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C ini terdapat teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A dan B adalah sebagai sisi tegak atau sisi siku-siku, sedangkan C adalah sebagai sisi miringnya. Mudah bukan? Nah, hal-hal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras adalah segitiga, kemudian kalian juga harus mengenal sudut, kemudian aljabar, kemudian menyelesaikan penyelesaian satu variabel, bentuk kuadrat, bentuk akar, dan operasi kuadrat. Nah, materi-materi ini bisa kalian pelajari pada video-video lain di channel ini. Nah, untuk video kali ini kita simpulkan. Yang pertama bahwa teorema Pythagoras adalah hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Kemudian jika sisi tegaknya diberi nama A dan B, sedangkan sisi miringnya disebut dengan C, maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Segitiga siku-siku memiliki panjang sisi tegak A dan B dan sisi miringnya C, maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian sisi miring atau nama lainnya adalah hipotenusa terletak di depan sudut siku-siku. Kita cari sudut siku-siku, oh ini sudut siku-sikunya berada di depan sudut siku-siku, maka disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga ilmu yang kita peroleh pada video ini bisa bermanfaat. Salam Sobat Matematika.